Jangan ujuk-ujuk gimana ngelola waktu sebelum kita tahu peranan. Gitu. Ada orang yang ngerasa waktu segitu tuh kurang, tapi di sisi lain ada yang gue bingung mau ngapain lagi nih gitu. Tiap kita wajib hukumnya itu harus berhenti sejenak untuk merenung kira-kira peranan apa sajakah yang hari ini sampai detik ini kita mainkan. Halo teman-teman, selamat datang di MSK Channel di program Inspirasi bersama saya Farah. Hari ini saya bersama Pak Irfan akan diskusi, semoga bisa memberikan inspirasi untuk teman-teman semua. Halo Pak Irfan. Halo Farah. Gimana kabarnya hari ini? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Langsung aja ya Pak, kita Siap. ke diskusi kali ini. Oke. Pak Irfan, ini kan aku habis hitung-hitung nih ya. Kita tuh dalam satu hari, kita tuh punya waktu 24 jam. Dalam seminggu kita punya waktu 168 jam. Dalam setahun kita punya waktu 8.760 jam. Nah, tapi masalahnya ada orang yang ngerasa waktu segitu tuh kurang, tapi di sisi lain ada yang gue bingung mau ngapain lagi nih gitu. Menurut Pak Irfan gimana tuh tanggapannya? Oke, Farah, ini hal yang menarik dan menurut saya apa yang kamu sampaikan tadi ini adalah masalah klasik sebetulnya. Jadi dari zaman dulu kayaknya sudah Sering sudah terjadi. sering orang mempunyai di dalam dua buah situasi yang tadi kamu sampaikan. Saya mungkin akan menjawabnya ini menggunakan apa yang saya alami secara pribadi. Ya. Apa yang saya sampaikan ini tentunya adalah subjektif, ya, pengalaman saya pribadi. Walaupun saya juga mungkin akan dukung dengan beberapa teori-teori, di mana saya juga membaca buku-buku. Kalau kita baca buku tentang topik yang kamu sampaikan barusan, itu sebetulnya lebih erat kaitannya dengan time management sebetulnya. Iya, betul. Walaupun beberapa orang itu, ada yang bilang bahwa waktu itu nggak bisa diatur. Karena waktu 24 jam itu ya nggak bisa diapa-apain, nggak bisa dikurangin, nggak bisa ditambahin, ya kan? Tapi yang pasti adalah yang paling penting itu adalah pendapat terakhir tentang situasi yang kamu hadapi itu sebetulnya kuncinya cuma di bagaimana kita itu bisa mengelola diri sebetulnya. Jadi kata kunci adalah lebih kepada self management, kira-kira gitu. Nah, ada orang yang mampu menggunakan atau memanage waktunya dengan baik, maka hasilnya itu tentunya lebih baik. Tapi ada juga orang yang punya waktu yang sama, tapi karena dia tidak punya kemampuan untuk memanage atau mengelola waktunya dengan baik, maka dia bisa saja merasa kurang selamanya. Tapi di sisi yang lain tadi kamu bilang, ada loh orang yang punya waktu 24 jam, tapi dia juga bingung ini waktu mau dikemanain, mau diapain, kan gitu. Harus ngapain lagi? Harus ngapain lagi. Jadi saya tidak bisa menjawab secara presisi ya jawaban itu, karena jawaban itu sangat relatif. Karena boleh jadi mereka tidak ada masalah. Mungkin itu hanya masalah Farah saja. Iya. Masalah pribadi. Masalah pribadi kan gitu. Nah, tinggal sekarang bagaimana kita mau mengangkat apa yang kamu sampaikan barusan ini, kira-kira harus mulainya dari apa? Mulai dari mana? Tadi kan Pak Irfan juga sempat singgung memanage waktu. Nah, gimana tuh Pak caranya sebelum kita bisa manage waktu, kan pasti ada hal-hal yang harus kita lakukan. Oh ya, pastinya. Jadi gini ya, ini saya juga selalu menyampaikan ini kepada beberapa teman-teman terdekat saya ketika mereka sering menanyakan hal yang sama sebetulnya. Jadi ini pertanyaan yang kesekian datang kepada saya. Dan masalahnya klasik. Masalahnya klasik. Jadi kalau kita baca buku tentang time management seperti saya bilang di awal, ada ratusan kalau menurut saya. Kalau Farah cari di Amazon misalnya, itu muncul buku tentang bagaimana mengelola waktu, bagaimana mengelola diri. Itu jumlahnya bisa ratusan banyak sekali. Nah, walaupun demikian, semuanya buku pasti bagus-bagus. Tapi yang kita mau itu adalah yang aplikatif, yang applicable, yang bisa dijalankan, bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, saya mulai ya. Jadi saya harus menyampaikan bahwa untuk bisa kita masuk ke dalam situasi yang saya bilangnya adalah produktif sebetulnya. Bagaimana caranya waktu yang kita miliki itu bisa menghasilkan sesuatu output yang baik. Iya. Iya dong. Nah, jadi gimana tuh caranya? Saya
mempunyai pendapat ya. Jadi boleh saja mungkin teman-teman yang menonton video ini tidak setuju, nggak apa-apa. Karena ini adalah seperti saya bilang tadi, ini adalah pengalaman pribadi saya. Kemudian ini adalah dari apa yang saya baca dari berbagai literatur buku ya. Maka saya menyimpulkan bahwa untuk bisa mempunyai tingkat produktivitas yang sangat bagus, itu harus diawali dengan yang pertama. Itu adalah kita harus mampu memetakan. Jadi kita harus bikin peta. Apa yang kita petakan adalah peranan. Bahasa Inggrisnya itu adalah role. Berapa banyak peranan yang kita mainkan dalam hidup kita? Ya kan? Nah, yang kedua, setiap peranan apa saja yang kita mainkan, itu apa tanggung jawab kita? Karena setiap peranan pasti punya tanggung jawab tuh. Ya. Itu saya masih ingat di pelajaran kelas 3 SD, waktu itu putri saya yang kedua, ya kan, saya temani dia belajar, membicarakan tentang hak dan kewajiban. Jadi saya di situ juga mengingat kembali tentang hubungannya dengan yang Farah bilang, bahwa setiap orang lahir, lalu dia dari mulai lahir, kemudian dia beranjak remaja, dewasa, itu dia harus menyadari apa peranan dia, apa hak dan kewajiban dia. Itu yang pertama, peranan. Yang kedua yaitu adalah setiap peranan itu harus tahu apa tujuannya. Dia harus tahu Tanggung jawabnya apa? Iya, dia harus tahu goals-nya apa. Itu yang kedua. Jadi yang pertama peranan, yang kedua adalah goals atau tujuan dari peranan itu apa. Yang ketiga, untuk mampu melakukan tugasnya, menjalankan peranannya tadi, dia harus punya ilmu dan keterampilannya. Saya menyebutnya adalah kompetensi. Ya, jadi kalau kita pengen tingkat produktivitasnya bagus, baik, lebih banyak, maka kita harus punya ilmu dan keterampilan yang memadai. Itu yang ketiga. Nah, yang keempat, baru kita bicara tentang bagaimana mengelola waktu. Jadi, pertanyaan Farah tadi, itu ada di yang ketiga nih, yang keempat. Yang keempat. Jadi kita harus tahu dulu sebelum. Jangan ujuk-ujuk gimana mengelola waktu sebelum kita tahu peranan. Tidak bisa kita mengelola waktu sebelum kita memahami peranan kita apa saja yang kita mainkan. Gitu. Yang kedua, tadi apa? Goals. Kita harus tahu goals setiap peranan kita itu apa. Yang ketiga, kompetensi apa yang kita harus miliki untuk bisa melakukan tugas kita dengan baik. Baru yang terakhir, yuk sama-sama kita belajar mengelola waktu. Sudah cukup belum? Belum. Ada yang kelima, yaitu adalah kadang setiap hari itu kan motivasi kita naik dan turun. Betul apa enggak? Betul. Nah, kadang-kadang hari ini hasil kita bagus, produktivitas kita tinggi. Tapi besok, lusa, kemudian kita tiba-tiba melempem. Nah, sehingga faktor yang kelima itu adalah motivasi juga penting kita bahas. Agar apa? Agar masalah-masalah yang kita hadapi begitu banyak itu bisa terselesaikan setelah kita pahami kelima-limanya. Barulah kita mencapai level produktivitas yang lebih baik dibandingkan dengan sebelumnya. Kira-kira gitu. Oke, Pak. Kita bahas dari yang paling pertama dulu. Yes, okay. Roles gitu. Kenapa sih kita tuh penting untuk memahami sebelum ke time management, kenapa sih kita tuh penting untuk memahami apa sih roles kita gitu? Ya, roles itu adalah pijakan sebetulnya. Jadi kalau kita belum tahu peranan kita apa, kalau kita mulai dari definisi deh, peran itu apa sih sebetulnya? Peran itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, peran itu adalah bagian. Ya, kalau bahasa Inggrisnya itu saya juga baca di kamus itu adalah bicara tentang part. Contoh misalnya kita bagian benda ini kan ada batangnya, kemudian ada mikrofonnya dan seterusnya. Itu bagian part. Iya. Nah, lalu kalau kita bicara di dunia olahraga contohnya, peran itu apa? Karena kalau di dalam sepak bola peranannya nggak jelas, maka pasti mainnya nggak bagus. Itulah sebabnya ada peran yang di bagian depan, penyerang gitu kan. Ada juga di bagian tengah, ya kan? Disebutnya adalah gelandang gitu kira-kira. Lalu ada juga di bagian bertahan, back, sampai dengan di bagian kiper. Jadi apa? Ternyata dalam olahraga saja juga ada peranan. Di benda ini pun ada bagian-bagian, begitu. Nah, lalu bagaimana dengan kita sebagai manusia? Bayangkan kalau kita tidak punya peranan yang jelas, atau kita tidak memahami peranan saya itu apa. Sehingga untuk kita bisa produktif, maka langkah yang pertama adalah setiap kita wajib hukumnya itu harus berhenti sejenak untuk merenung kira-kira peranan apa sajakah yang hari ini sampai detik ini kita mainkan. Ayo kita tanya ya sekarang ya. Iya. Kadang kita cuma tahu aja tapi nggak sekedar tahu gitu. Iya, kadang kita cuma hidup, bangun, udah gitu ya kerja aja gitu tanpa memahami peranan kita itu apa.
sekarang kalau kita buka, kita belajar ya, Iya. ini kita belajar. Farah hari ini memainkan peran apa saja? Yang pertama? Yang paling pertama pastinya anak. Ya, kenapa? Sebagai anak karena masih punya orang tua. Dua-duanya masih ada. Masih ada. Oke, terus? Sebagai di rumah dulu ya, berarti Iya, di sebagai rumah. kakak, Sebagai kakak. Kenapa disebut kakak? Karena kamu punya punya adik. punya adik. Terus? Ya, terus kalau ke kantor sebagai tim, Ya. satu tim sebagai bawahan ya maksudnya. Sebagai peers, Karena kita punya atasan, maka saya perannya sebagai bawahan. sebagai bawahan. Karena Ya. kita punya rekan kerja di kantor, berarti kita jadi Jadi peers. peers, ya kan? Terus? Iya. Sebagai teman buat teman-teman saya. Terus? Terus sebagai cucu, Masih punya nenek? masih punya nenek. Oke, terus? Sebagai Ponakan? ponakan karena punya om dan tante. Ya. Sebagai sepupu. Wah, banyak juga ya ternyata ya. Terus teman ada berapa? Temen SD, SMP, SMA. Ya, artinya coba bayangkan, kita hari ini tanpa disadari, kalau boleh jujur, peranan kita itu banyak banget. Cuman pada akhirnya yang saya takutkan adalah kita hanya fokus di salah satu peranan yang jangan-jangan ini ya, Iya. kurang begitu mendukung dalam visi dan misi untuk mencapai tujuan hidup. Habis waktu kita nongkrong gitu kan, mohon maaf ya. Iya. Habis waktu kita di dalam satu kegiatan yang sebetulnya itu tidak ada relevansinya dengan tujuan atau mimpi besar kita dalam hidup. Nah, itu yang celaka itu sebetulnya. Nah, sehingga sekali lagi peranan ini sangat penting untuk kita nanti akhirnya memilah mana peranan yang paling penting yang harus saya mainkan dalam kehidupan sehari-hari, dalam satu minggu, dalam satu bulan, dalam satu tahun. Contoh misalnya, kamu memainkan peranan sebagai cucu biasanya pada saat hari raya. Iya, setahun sekali. Setahun kali kan, betul apa enggak? Betul, betul. Atau kalau ada acara hajatan, nikahan. Iya. Mau nggak mau kita harus hadir sebagai bagian dari keluarga besar. Terus kalau temen misalnya ada yang ada undangan dari teman, betul apa enggak? Betul. Tapi itu pun pasti kamu pilih-pilih kan, ngasih waktunya kan. Iya banget pasti. Yang gitu. mana satu deket banget, yang mana Iya. yang enggak, dan seterusnya. Nah, bicara roles nih Pak, gimana caranya biar kita tuh bisa balance gitu di antara, pasti kan pengennya semuanya bisa kita penuhi gitu. Betul, betul. Secara tugas dan tanggung jawab, gimana caranya biar kita tuh bisa balance terhadap masing-masing roles yang kita miliki. Oke, itu pertanyaan yang bagus, dan bagi beberapa orang ini adalah hal yang tidak mudah untuk dijawab. Ya, sekali lagi saya ingin menggarisbawahi bahwa setiap kita pasti punya tujuan yang berbeda-beda. Ya, kita tuh pengen mendapatkan tentunya hal yang berbeda-beda. Nah, itu menjadi sangat sulit kalau kita tidak tahu tujuan Farah. Misalnya kalau Farah yang bertanya, saya nggak tahu Iya. tujuan kamu apa. Kalau tujuan kamu itu adalah pengen sukses, misalnya di kantor, maka kamu harus fokusnya adalah ke beberapa Roles yang ada di role kantor. saja, gitu kan? Iya. Tapi paling tidak, saya akan membaginya itu ke dalam tiga peranan besar yang kita mainkan dalam hidup. Yang pertama itu adalah kita memainkan peran sebagai anggota keluarga. Yang kedua, karena Farah sudah bekerja, maka Farah juga menghabiskan dominan waktunya itu adalah dari Senin sampai dengan hari Jumat itu adalah di kantor. Dan yang ketiga, di sisa-sisa waktunya baru tuh dibagi-bagi. Betul. Betul apa enggak? Betul. Nah, yang saya ngeri adalah ada satu peranan yang kita lupa dalam menjalankan kehidupan kita, yaitu adalah apa? Menjalankan peran sebagai diri kita sendiri. Kenapa? Kita sibuk mikirin banyak orang, kita sibuk harus berhubungan dan memberi waktu kepada orang lain, tapi kita lupa untuk memikirkan diri sendiri. Nah, itulah sebabnya banyak orang merasa hidupnya itu lelah, capek, karena dia lupa untuk berjumpa dengan dirinya sendiri, memberi waktu atau block special of time-nya dia dengan dirinya sendiri. Nah, itu yang paling penting tuh yang kita harus miliki sebetulnya gitu. Jadi yang paling penting tuh emang punya waktu buat diri sendiri juga ya Pak Irfan? Iya, penting banget, karena kalau kita bicara balance itu balance terhadap siapa? Kalau misalnya cuma masalah rumah dengan kantor, keluarga dengan kantor, ya akhirnya apa? Ya kita sibuk mikirin sesuatu yang di luar dari diri kita, dan kita lupa sesuatu yang paling dekat dengan kita itu adalah diri kita sendiri. Apa aja itu? Contohnya, Ra, adalah kesehatan kita. Dia tuh harus diperhatikan. Butuh waktu nggak untuk memperhatikan kesehatan kita? Pastinya butuh. Iya dong, iya kan. Apalagi kalau perempuan, ya Iya. kan butuh. Saya nggak tahu lah ya, apa sih kebutuhan perempuan itu apa aja? Kalau kata anak zaman sekarang self love ya. Nah, itu kita harus mampu bahkan
mencintai diri kita sendiri. Harus mulai dari sana kan, betul apa enggak? Jadi balance itu tergantung tujuan kamu apa, ya kan? Nah makanya setiap orang pasti beda-beda, ya kan? Walaupun saya membaginya ke dalam tiga hal tadi ya, kita harus balance tuh antara apa? Antara keluarga, antara pekerjaan dengan sosial. Karena kita nggak mungkin terlepas daripada tiga hal itu, kira-kira gitu. Jadi itu 3 hal penting biar kita bisa balance ya. Yeah. Nah, apa yang harus kita lakukan nih Pak ketika dihadapkan antara satu roles dengan roles yang lain gitu? Mana yang harus kita prioritaskan terlebih dahulu? Sikap kita tuh gimana Pak dalam menghadapi hal itu? Oke, itu nanti pada akhirnya kita akan masuk ke goals nanti. Itu nanti kita bahas di pertemuan berikutnya. Kenapa? Karena kalau kita bicara prioritas tentunya adalah setiap kita, nanti kita bahas tapi ini sebagai spoiler saja ya, bahwa kita itu, semua orang saya pikir itu harusnya mereka sadar bahwa kita itu pasti punya 3 tujuan dalam bentuk waktu ya, yaitu ada tujuan jangka pendek, yang kedua jangka menengah, long term, dan jangka panjang. Ya kan? Nah kalau kita bicara tentang prioritas, pasti adalah tujuan jangka pendek pastinya. Iya. Tetapi gimana caranya kita harus bisa mengumpulkan tujuan-tujuan jangka pendek ini akan mendukung tujuan jangka menengah, dan ketika tujuan jangka pendek ini sukses, maka tujuan jangka menengahnya itu bisa tercapai itu secara perlahan dan ujungnya bisa mampu kita memenuhi kebutuhan untuk bisa mencapainya tujuan jangka panjang. Karena tidak mungkin kita bisa mencapai tujuan jangka panjang ujuk-ujuk, nggak bisa. Pasti itu dimulai dari tujuan-tujuan kecil. Dari prosesnya dulu ya. Berproses jadi ya. Betul, Pak? Seperti itu. Jadi jawaban saya sederhana bahwa ketika kita ingin mengetahui yang mana yang prioritas, ya saya harus tanya balik dong. Goals-nya itu apa? Tujuan kamu apa? Tahun ini misalnya 2021, Farah goals-nya apa? Baru kita bisa tahu. Oh, berarti saya harus harus saya prioritaskan. Sekarang kalau misalnya Farah nggak tahu tujuannya di tahun 2021 apa, goals-nya nggak jelas apa, ya kan? Maka ya apapun jadi prioritas bisa jadi, atau bisa jadi semuanya bukan prioritas. Nah, mungkin nanti di diskusi kita lanjutan kita akan membahas tentang goals ya, karena masalah klasik lagi nih Pak Irfan. Oh iya. Banyak yang bingung menentukan goals-nya itu apa gitu. Itu kan permasalahan yang pasti buat Pak Irfan klasik juga kan. Itu seru kalau kita kaji nanti, tapi nanti di pertemuan berikutnya ya. Oke, kita bahas di pertemuan berikutnya. Oke, Farah. Teman-teman terima kasih diskusi kita kali ini. Dari diskusi saya dengan Pak Irfan hari ini kita mendapatkan beberapa hal. Kalau kita sebelum masuk ke dalam bagaimana kita cara memanage waktu, kita harus tahu dulu peranan kita itu apa. Itu PR buat mereka. PR, pertanyaannya sekarang ya buat teman-teman, berapa banyak peranan yang teman-teman mainkan sampai dengan saat ini? Terima kasih Pak Irfan. Thank you.